Selamat datang di channel Islam Topik. Kami hanya sekedar menyarankan Anda sebelum menyimak. Ada baiknya Anda menyamankan posisi tubuh Anda, tenangkan perasaan Anda, serta mengucapkan basmalah. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifat. Naikin ke-7. Pertama yang utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala buat sahabat-sahabat yang melakukan perjalanan rohani, ya adalah pencinta kesucian jiwa, adalah pejalan-pejalan yang tangguh, adalah marilah kita lanjutkan perjalanan kita adalah untuk mudik. Adalah kita berasal dari Allah, kita wajib mudik kepada Allah. Maka pada malam hari ini Abah akan meriwain sedikit tentang perjalanan ruh. Dari mulai asal sahabat pada saat Allah ingin mengenali dirinya. Allah ingin mentajalikan dirinya. Maka di dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata alal insanu hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Telah datang kepada satu insan, satu masa yang mana insan itu belum disebut. Maka sesungguhnya inilah awal perjalanan Allah ingin mentajalikan dirinya. Di dalam surat An-Nur Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamiskatin. Fiha misbah al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Mubarakatin zaitunatil la syarqiyati wala gharbiyah. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsas. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi may yasha. Dalam ayat ini sahabat Allah menjelaskan tentang bagaimana mentajalikannya Allah. Adalah Allah tajali kepada nur. Allahu nur, Allahu mubtada, nurus samawat khabar mubtada dalam wujud Muhammad. Maka itulah disebut adalah awwalu ma khalaqallahu nuri oleh baginda Nabi. Awal yang pertama diciptakan Allah adalah nurku. Awwalu ma khalaqallahu ruhi. Dari nurnya, dari nur Muhammad itulah Allah menciptakan hakikat ilmu. Awwalu ma khalaqallahu al-aqal. Dari semua. Maka inilah awal yang oleh ulama disusun dalam martabat alam 7. Ya. Maka terbagilah alam ini adalah langit terbagi menjadi 6. Maka dikisahkan dalam Al-Quran. Allah menjadikan bumi ini dalam 6 masa. Dari mana? Mulai 6 masa adalah dari alam sifat. Allah tajali ke alam ahadiyah adalah merupakan alam kosong. Dari alam kosong merupakan pada alam latain menjadi ayat. Alam sifat adalah merupakan alam ta'yin awal. Dari semua alam titik 1 adalah masuklah kepada alam titik 2 adalah sahabat di alam wahidiyah. Sampailah nanti di alam arwah merupakan alam alif. Ya, di alam alif inilah Allah menciptakan 2 hal. Yang pertama adalah menyiapkan lapangan buat Adam. Maka sesungguhnya antara Adam, inilah bahasa Allah tentang Adam. Harus pahami secara syariat dan secara hakikat. Adam adalah boleh diartikan sebagai adalah awal daripada sebuah proses perjalanan. Maka
Tapi sesungguhnya Adam itu pada saat Allah ingin menciptakan Adam, Allah berfirman, walaqad khalaqnal insana min salsalin min hamain masnun. Allah bercerita tentang ingin menciptakan insan dari salsalin dan hamain. Kemudian wal janna khalaqnahu min qablu min nari samum, dan Allah menciptakan jin dari api yang panas. Wa id qala lil malaikati inni khaliqun basaron min salsalin min hamain masnun. Kemudian Allah bicara pada malaikat. Itulah dari alam af'al yang pertama, dari bumi yang ada adalah Jibril mengambil saripati tanah, saripati air, kemudian saripati angin, saripati air, dan saripati tanah untuk menyusun tubuh Adam. Tapi sebetulnya adalah semuanya adalah yang zahir dari Nur Muhammad, yang batin pun dari Nur Muhammad. Maka tidak ada perbedaan. Sesungguhnya alam kabir dan alam sogir adalah sama dari unsur narun, hawaun, maun, turabun. Dari hakikat Nur Muhammad itu sahabat, dari tasdidnya terpancarlah 4 cahaya. Cahaya merah disebut narun, cahaya kuning disebut hawaun, cahaya putih disebut maun, cahaya hitam disebut turabun. Akhirnya di alam asma itu menjadi nama Allah. Tasdid adalah dari nur, alif menjadi dari nar, hawaun jadi lam awal, maun dari lam akhir, dan hu jadilah turabun. Itulah mulai ada asma Allah, alam asma. Maka inilah kemudian sahabat, karena harus diutus ke tempat yang rendah, mulailah alam adsam, alam misal, adalah alam misal, dirancanglah Allah tentang kehidupan ini. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Maka disitulah rancangan Allah. Setelah Allah berfirman, walaqad khalaqnal insana min salsalin min hamain masnun, terjadilah kesempurnaan yang awal. Maka Allah berfirman, faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Inilah pada saat disempurnakan tadi dari alam kabir saripati yang diambil oleh malaikat Jibril, unsur narun, hawaun, maun, turabun. Dari unsur Nur Muhammad itu di alam dunia, dari unsur narun menjadilah api seluruh alam dunia. Adalah dari narnya menjadi, dari nurnya menjadi narnya alam dunia. Alifnya adalah akhirnya juga menjadi alif, kemudian menjadikan hawaun, anginlah alam dunia. Kemudian menjadikan maun, air alam dunia, dan akhirnya tanah jadi turabun. Maka alam kabir ini adalah tasjid alif lam lam ha. Yang nanti di alam sogir pun tasjid alif lam lam ha. Pada dasarnya alam sogir maupun alam kabir adalah diri yang sama. Maka itulah nanti di dalam kehidupan sahabat, dari tasjidnya lapad Allah, maka jadilah nanti syahadat tauhid la ilaha illallah. Dari syahadat setelah munculnya Muhammad Rasulullah, maka dari alam misal, alam adsam, alam insan, jadilah tasjid ada syahadatul Rasul dari semua. Maka mulailah dohir dan batin. Inilah maka alam menjadi 7 lapis tadi semua. Ya, dari alam kosong sampai, maka itulah Allah berkisah tentang penciptaan dunia. Sama dengan proses penciptaan Adam. Adalah dengan 6 periode tadi semua ya. Dan Allah sudah kisahkan semua indah di dalam Al-Quran. Maka mulailah kehidupan digelar di alam dunia ini sahabat ya. Maka datanglah dari tasjidnya perintah syahadat. Datanglah dari alif perintah sholat. Datanglah dari lam awal perintah saum. Datanglah dari lam akhir perintah zakat. Datanglah dari tanah perintah haji. Maka sesungguhnya syahadat, zakat, sholat itulah tubuh kita semua. Inilah yang harus dipahami oleh kita. Maka inilah perjalanan kita manusia ya sampai ke alam dunia. Kemudian itu disebutkan secara tanajul, datangnya kita ke alam dunia dan adalah dijemput oleh, nah tadi penciptaan Adam yang asli, tetapi penciptaan Bani Adam adalah sedikit berbeda prosesnya. Kalau dulu Jibril pada Adam yang asli sama dengan 6 periode, tadi sama, mengambil saripati api, air, tadi angin, tanah, dan air untuk dijadikan tubuh Adam. Tapi kemudian adalah ruhnya juga ditiupkan. Pada dasarnya adalah alif lam lam ha bertubuhkan mim ha mim dal. Nah inilah yang kita harus pahami. Maka datangnya rukun Islam kepada diri kita tadi semua, nanti lahirlah rukun iman pada kolbunya. Iman pada Allah, iman kepada hidupnya. Iman pada malaikat Allah,
iman kepada segala apa yang tunduk pada hidup, pada melihat, pada mendengar, pada berkata. Itulah akhirnya pada seluruh tubuhnya adalah iman kepada Rasul adalah ada hakikat-hakikat, ada Ibrahim di matamu, ada Nuh di telingamu, ada Musa di mulutmu, ada Isa adalah di hidungmu, kemudian juga adalah inilah penyusun Adam semuanya secara hakikatnya. Maka iman juga kepada hari akhir, di mana casing itu nanti akan berakhir. Itulah kullu nafsin dha'iqatul maut, casingnya. Tapi hanya casingnya yang akan dimatikan. Sementara ruh yang ditiupkan abadi selamanya. Karena dia adalah milik Allah. Dan inilah sahabat sebetulnya di alam dunia, di malam 27 Ramadan ini adalah marilah kita pahami. Di malam 27 Ramadan ini adalah 27. Inilah yang merupakan daripada 7 sifat yang harus kita pahami tadi ya. Maka nafsu terdiri dari 7 lapis, dari mulai kamilah, mardiyah, rodiyah, kemudian adalah turunlah ke mutmainnah, mulhimah, lawamah, amaroh, adalah proses 7 turunnya ke bawah. Nah inilah sesungguhnya kenapa langit disebut dengan 7 lapis langit tadi semua ya, dan demikian pula disebut dengan 7 lapis bumi tadi semua. Silakan bagi orang-orang yang nggak mau paham, nggak usah nonton tadi semua ya. Tadi semua iya. Ngapain pusing-pusing nanti semua? Saya haramkan kalian nonton tadi semua. Ya, karena ini hanya bagi orang-orang yang mau balik saja pada Allah tadi semua. Ya, kalau yang nggak ngerti haram nontonnya tadi semua. Saya sekarang nggak tedeng-tedeng sekarang tadi semua. Saya izinkan hanya orang-orang hakikat yang nonton. Orang syariat yang masih bodoh dalam pemahaman silakan. Kalian urus saja dengan urusanmu sendiri, caramu sendiri tadi semua. Tadi ya. Nah itu ya. Siap Dan? Ya. Pokoknya yang begitu-begitu tewak lah. Tadi sama polisi. Tadi semua. Iyalah. Tadi semua ini pada orang-orang yang mau urip saja. Tadi semua. Yang mau bangkit dari kesadaran, yang mau hidup, yang mau kembali kepada Allah. Tadi semua. Ya. Inilah sahabat tentang proses perjalanan. Ya, maka itulah kehidupan secara tanajul adalah kita adalah datang turun dari Allah, dan kita adalah sekarang adalah harus tarki kembali kepada Allah dengan konsep inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Tidak ada datang dari Allah balik ke surga dan neraka. Dalilnya saja datang dari Allah harus kembali ke Allah. Adapun surga dan neraka adalah perjalanan kembali kepada Allah. Itu disebut adalah bagian darajat. Kalau Tuhan Sabul Qadir membaginya adalah 4 bagian. Adalah Jannatul Ma'wa di ruh jismani, Jannatul Naim di ruh ruhani, Jannatul Firdaus di ruh sultani, Jannatul Qurbah di ruh qudsi. Karena kita datang dari zat, turun ke sifat, turun ke asma, turun ke af'al. Datanglah syariat pada tubuh, torikot pada hati, hakikat pada ruh, ma'rifat pada syir. Maka disinilah, maka syariat untuk menyaksikan fi'ilnya Allah, torikot untuk menyaksikan asmanya Allah, hakikat adalah untuk merasakan adalah sifatnya Allah, dan adapun ma'rifat adalah untuk kembali kepada Allah. Inilah proses perjalanan. Asalnya kita dari Allah, maka kita wajib secara tarki kembali lagi kepada Allah. Nah inilah sesungguhnya perjalanan manusia dalam dunia. Hari ini Allah sudah menyiapkan teknologi, sudah menyiapkan TikTok, sudah menyiapkan Facebook, sudah menyiapkan YouTube, sudah menyiapkan adalah AI, dan sekarang adalah semua manusia sedang diingatkan oleh Allah tentang perjanjian dengan Allah. Alastu birabbikum tadi semua. Silakan yang mau balik silakan, yang nggak mau balik silakan tadi semua ya. Ini tentang perjalanan dewe-dewe tadi semua. Tanggung jawab masing-masing tadi semua. Tadi ojo ngericauin tadi semua ya. Yang mau nonton silakan, nggak mau nonton nggak usah. Dan tadi semua ya. Ini Abah sebagai hanya pemberi peringatan sebelum semuanya digulung langitnya. Maka Abah memberikan peringatan tentang hari perjanjian kita dengan Allah. Yang sekarang manusia pada saat sudah ada pada alam adzam, misal azam insan, di alam tubuh inilah manusia lupa tentang perjanjian. Maka disitulah sesungguhnya hari ini Abah datang mengingatkan kembali tentang perjanjian kita di alam arwah dengan Allah sebelum ruh itu
ditiupkan faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Karena pada saat manusia lahir, pada saat disiapkan casingnya, Allah sudah berfirman, walaqad khalaqnal insana min salsalin walaqad khalaqnal insana min nutfatin amsaj. Allah menciptakan casing kita ini dari air dari nutfah yang bercampur. Air mana? Air bapak dan air ibu. Maka bagi teman-teman yang bertanya, bah bagaimana orang tua saya, kakek saya, buyut saya, kamu adalah lokomotif. Kalau kamu selamat, selamatlah gerbong ke belakang. Semuanya. Tadi semua. Inilah tentang proses adalah daur ulang. Jangan sampai TV iklan botol didaur ulang jadi baju lagi. Botol diulang jadi senal. Manusia tidak pernah mendaur ulang. Tadi semua ya. Inilah sesungguhnya di akhir zaman ini diperlihatkan oleh Allah semua. Lewat handphone, lewat apa, semuanya Allah mengingatkan cara kembali kepada Allah. Sebetulnya dengan handphone dibagi 3, ada casingnya, ada SIM cardnya, ada provider. Sebetulnya Allah sedang mengingatkan kembali tentang alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kemudian di alam dunia ini manusia lupa, kata Tuhan Syabul Qadir dalam Sirul Asrar. Kenapa lupa? Karena terhalang oleh jasad. Maka oleh karena itulah perjalanan kembali kepada Allah itu manusia harus mematikan jasadnya. Karena pada dasarnya pada saat manusia diadakan, dia maujud, dia wujud, sebenarnya yang wujud adalah Allah sebetulnya. Yang melihat basar Allah, yang mendengar sama Allah, yang bicara kalam Allah, yang berilmu ilmu Allah. Tapi kemudian manusia merampoknya tadi semua. Yang wujud manusia, yang melihat manusia, yang mendengar manusia. Akhirnya Imam Asy'ari dan Imam Maturidi menyiapkan sifat 20 tidak bisa dikembalikan. Hanya membaca sifat yang wajib bagi Allah, tapi tidak bisa membaca sifat 20 itu tajalli pada diri kita manusia. Maka disitulah amaliyah yang sudah Abah ajarkan dalam perjalanan kembali, maka ada syarat tadi semua. Maka perjalanan adalah dimulai dari Muharram. Ada tadi dari Muharram, maka di penghujungnya perjalanannya adalah Zulhijjah. Maka itulah ada satu bulan yang sangat penting buat kita pulang pada Allah di bulan ini. Wabil khusus malam ini adalah malam Lailatul Qadar, adalah malam ke-27 tadi semua ya. Bagaimana kita menjadikan 2 menjadi 7? 7 itu adalah 2 tadi semua ya. Ada 7 sifat ma'ani karena kita datang dari 7 alam, 7 lapis nafsu. Maka 7 badan manusia pun dibagi dengan 7 bagian. Ada kepalanya, tangan kanan, tangan kiri, semua. Dada depan, dada belakang, kaki kanan, kaki kiri. Karena tubuh manusia adalah suratul Fatihah yang jumlah ayatnya 7 ayat. Inilah sesungguhnya perjalanan. Maka perjalanan itu kalau kita nggak dimulai dari suratul Fatihah. Karena itulah Fatihah disebut sebagai surat, sebagai kunci. Maka surat ini adalah kunci. Maka ditaruh di depan tadi semua. Kunci tadi semua. Maka di dalam suratul Fatihah, Abah sudah jabarkan kenapa di penghujungnya ada 4 nun, ada 3 mim. Karena sesungguhnya 4 nun adalah perjalanan dari alam ahadah, wahdah, wahidiyah arwah, la ilaha illa Allah. Lahirlah di alam misal, alam ajsam, alam insan, Muhammad, Rasul, Allah. Ada 3 mim. Berarti suratul Fatihah itu adalah merupakan tubuh kita manusia. Maka kalau nggak dijadikan Fatihah, maka kita tidak akan masuk ke dalam alif lam mim. Alif laisa kepada mim, Allah laisa kepada Muhammad. Maka dalam beragama, di hidup di dunia ini, dia banyak keraguan. Kan hanya yang sudah alif laisa pada mim lah yang akan membaca dirinya dalikal kitab. Inilah kitab. Kitab yang ditulis langsung oleh Allah tadi semua. Maka di bulan Ramadan ini setelah kita di Muharram, kita harus bebas dari penyakit kulit. Ada seperti Ayub. Di Muharram kita harus bebas dari buta seperti Yakub. Di Muharram kita harus keluar dari tubuh ini sebagaimana Yusuf keluar dari penjara. Di Muharram kita harus keluar dari tubuh ini sebagaimana Ashabul Kahfi keluar dari gua. Di Muharram harus kita keluar sebagaimana Yunus keluar dari perut ikan. Di bulan Muharram juga sama. Adam bebas dari iblis tadi semua. Maka di bulan Muharram baginda Nabi Muhammad pun adalah hijrah dari Mekah ke Madinah. Itulah Muharram. Nah itu untuk melakukan safar. Safar maka setelah Muharram safar tadi semua. Kenapa kita harus tadi adalah di bulan Muharram itu adalah
Karena kalau tidak, maka Muhammad tidak akan lahir di Rabiul Awal tadi semua. Maka Muhammad lahir tanggal 12 Rabiul Awal, meninggal juga tanggal 12 tadi semua. Kemudian beliau wafat juga 507, lahir 570 adalah merupakan wafat juga 633 juga risalah yang dibawanya, tubuhnya dohirnya adalah Islam, kolbunya adalah iman, dan kemudian sirnya adalah ihsan 12. Kan itulah, maka sesungguhnya perjalanan kita ini adalah 12 kali 12 adalah 144 jumlah huruf di dalam suratul Fatihah tadi semua. Maka tubuh ini memiliki ada ruas. Masing-masing adalah ruas pada jari. Ini ada 30 ruas pada kaki, karena tubuh ini adalah kitab. Dalikal kitab. Maka inilah Allah menyuruh kita membaca. Ada ikro kitabaka kafa binafsika. Inilah kitab yang langsung ditulis oleh Allah. Ada Al-Quranul Majid pada seluruh tubuh kita. Ada Al-Quranul Karim tangan kita. Al-Quranul Hakim mata kita. Al-Quranul Azim hidup kita. Sampailah diri kita. Al-Quranul Mubin hidupnya kita adalah merupakan ajalilah Allah tadi semua. Nah, tapi Abah yang ingin mengingatkan tentang perjalanan, tentang alastu bi rabbikum pada saat Wa'id qol kata Allah, walaqad khalaqnal insana min nutfatin amsaj. Casing kita harus ngerti. Maka itulah kita harus berterima kasih pada ibu dan bapak. Maka pada saat nanti haji Dzulhijjah, Allah ingatkan zikir pada Allah itu seperti kita ingat kepada bapak. Maka kata Allah, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah hadikrikum abaakum, sebagaimana engkau ingat bapamu. Ingat pada Allah itu sebagaimana kamu ingat kepada bapak tadi semua. Nah, inilah maka setelah falyanduril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wa taroib, dari dua air bapak enging begitu tadi semua. Tadi kan kata Allah, maka disinilah kalian harus mengerti tujuan daripada pernikahan itu adalah untuk apa kata Allah tadi, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusakum azwajan supaya litaskunu ilaiha. Nah, inilah kenapa manusia nggak hidupnya litaskunu hari ini, karena pirok tadi wajalna bainakum mawaddah warahmah. Bagaimana di penghujungnya nanti di dadamu ada cinta, ada mawaddah, ada warahmah. Maka inilah dada kita terbagi dua. Di tengah-tengahnya harus ada cinta tadi semua ya. Karena ini semua ini lahir bukan hasil perkosaan kan? Ya. Semuanya hasil cinta tadi semua. Pasti hasil malam melek nih semua. Tadi semua ya. Nggak ada kan bekas hasil perkosaan tadi semua. Patahnya. Nah, pasti hasil cinta lah tadi semua ya. Walaupun cintanya macam-macam kisahnya. Ada yang romantis, ada yang tidak romantis. Tadi semuanya. Cuma jelas semuanya hasil cinta tadi semua ya. Inilah sesungguhnya adalah harus yang dipahami oleh kita tentang kehidupan ini. Maka setelah kita casingnya disiapkan oleh Allah tadi dengan ibu dan bapak, maka Abah katakan bahwa kita ini datang ke alam dunia ini dijemput dengan ayah mani, maka kita harus pulang dengan ayah ruhani tadi semua. Maka itulah anajul kita datang oleh bapak turun ke alam dunia ini, summa rodadnahu asfala safilin, lewat tadi nutfah. Tapi ingat perjanjian itu sebelum roh ditiupkan kita adalah faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Si ruh ditanya dulu, si simkat ditanya dulu sebelum dimasukkan ke handphone tadi semua. Dipastikan. Karena jangan-jangan manusia itu mentuhankan tubuhnya. Nah, sekarang mayoritas manusia sudah mentuhankan tubuhnya sendiri. Mentuhankan lupa kepada perjanjian alastu bi rabbikum. Itulah baginda Nabi bersabda, an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu tidur dan ketika dia mati baru bangun dari tidur. Ya. Hari ini manusia yang suka komen jahat-jahat itu manusia tidur itu. Itu sebenarnya. Manusia yang tidak sadar sopo dirinya. Dijamin oleh Abah nanti panukan eta jelema udang nangke. Tadi semua ya. Maka jangan ngegabah pada pengajian hakikat tadi semua ya. Nah, inilah yang harus dipahami tadi semua. Jadi kita ini kenyataan dalam kehidupan ini setelah ruh ditiupkan, faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, hari pertama ditiupkan, tubuh ini tidak mau sujud.
dari awal. Maka itulah hakikat iblis yang tidak mau sujud karena nafsu melekat pada jasad. Maka ulama berkata, am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahwatihi. Bagaimana ruh akan kembali pada Allah sementara tubuhnya sudah menguasai dirinya. Itulah yang membuat dia lupa. Maka dia lebih banyak mikirin urusan beras daripada urusan mudik kembali pada Allah. Lebih banyak mikirin politik daripada dia kembali kepada Allah. Lebih banyak mikirin wadon daripada dia kembali kepada Allah. Komandan lebih mikirin jabatan daripada mikirin kembali pada Allah. Untung komandan kita hampir mau minta pensiun karena mulai sadar sesungguhnya hidup ini perjalanan tadi semua. Ini paham ini, ya. Quran dia tak kabeh tah, gitu kan tadi semua, ya. Nah setelah ditiupkan ruhnya, kemudian disitulah sebetulnya ruh itu diingatkan tentang alastu birabbikum. 120 hari ditiupkan ruh ke dalam jasad. Sebetulnya ruh itu sudah menyadarkan si jasad tentang perjanjian alastu birabbikum. Hari pertama ruh ditiupkan, nafakhtu fihi min ruhi, ruh itu di dalam tubuh kita. Sudah. Makanya di dalam berjanji, di dalam sulwa sumya, Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam daqarullaha walabbah. Di dalam sulbi itu ruh sudah mengingatkan kepada calon jasad ini tentang perjanjian alastu birabbikum, perjanjian dengan Allah tadi semua. Yang akhirnya, nah disitulah maka hari pertama ruh ditiupkan, maka ruh itu bergomong, Allah, 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 Allah. Di mana? Di alam arwah, di alam kandungan ibu tadi semua. Maka itulah perjanjian. Kemudian 7 hari dia berkata lagi, hak, 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 hak. Allah lah yang hak. Itulah 7 hari. Setelah ruh ditiupkan ke dalam jasad. 40 hari dia berkata, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itulah 7 kali si ruh itu mengingatkan si jasad tentang perjanjian alastu birabbikum. Kemudian setelah 3 bulan di dalam kandungan, ruh itu berkata lagi, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena sudah menyaksikan tubuhnya sudah selesai dirangkai, di jalan tadi semua. Kemudian pada saat 7 bulan, maka ruh itu mengingatkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus dia berrotasi dalam perut. Dia melaksanakan tawaf tadi semua selama 7 bulan dia tawaf. Itulah kenapa nanti setelah lahir Papa Tahila harus tawaf 7 putaran. Sa'i 7 balikan. Lempar jumroh. Aqobah, wusta, ula 7. Kenapa? Ada jasad, ada hati, ada jiwa. Ada Hajar, ada Ibrahim, ada Ismail tadi semua. Itulah tentang 7. Kita melempar jumroh tadi. Jumratul Aqobah, jumratul wusta, jumratul ula. Itulah tentang hakikat. Nah, tadi semua. Tetapi pada saat kita melempar digoda oleh iblis, kan tadi semua. Itulah maka dalam hajian ada hari tarwiyah tanggal 8 tadi semua. Jadi kalau seandainya orang hakikat hajian tuh ngerti, melotok tadi semua. Kenapa? Wukuf. Apa itu wukuf? Wakofa. Apa yang direnungkan? Nah, itu ngerti. Kalau enggak, cuma kelentang-kelenting doang di Arafah. Tapi nggak tahu apa yang dilakukan. Habis lempar dari Arafah, bingung. Gimana ke Muzdalifah, takut nyasar. Takut nyasar dipikirnya itu. Nah, itulah. Kalau orang hajian nggak ngerti hakikatnya. Tadi semua. 8 bulan dalam kandungan. Masih jasad ini diingatkan tentang perjanjian alastu birabbikum. Dia dikirnya la ilaha illallah. La ilaha 8 bulan. Sampailah 9 bulan. Lahirlah Papa Tahila. Gibran. Hua. Sebetulnya bayi itu masih mengingatkan lagi begitu keluh. Itulah zikir terakhir dari bayi pada saat dia keluh. Sampailah 7 tahun. Makanya sebetulnya pendidikan anak itu pada usia sampai 7 tahun. Setelah 7 tahun dikirimin ke sekolah langit sekalipun malaikat yang bayarannya 1 triliun tidak akan berubah. Karena bayi itu pendidikannya selama proses itu. Kenapa? Karena di situ ada malaikat mulhim dan si bayi adalah masih dalam keadaan suci tadi semua ya. Nah ini yang harus dipahami. Makanya dalam pendidikan anak Abah sudah ajarkan.
Maka sesungguhnya di hari pertama itu susu ibu. Nah tadi, karena anak itu adalah selain nutfah bapak, juga dari susu ibu. Maka tadi kata Allah mengatakan, dikatakan bahwa pada saat bayi itu falyanduril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wat taraib. Itu sulbi dari nutfah tadi semua. Nah, lahirlah Patri ke dunia ini. Jadilah begini sekarang bentuknya tadi semua. Nah, disinilah mulai lupa karena memang tadi. Maka itulah pada saat kita lahir kesadaran itu hanya 12%. Lupa siapa diri. Padahal Allah sudah ingatkan itu dari awal. Sebelum ruh itu dimasukin ke jasad, diingatkan terus. Bahkan ada perjanjian nama bersama dengan Allah. Bahkan ruh itu pada saat mau ditiupkan pada jasad, si ruh itu masih ngeles. Ya Allah, tadi semua. Saya takut di dunia. Pura-pura itu ruh. Saya takut di dunia, nggak tahu nama saya siapa. Siapa nama saya? Dikasih tahu oleh Allah. Tapi ya Allah, nanti kalau seandainya bagaimana saya balik kepada engkau? Seandainya saya lupa, nanti ada malaikat yang mengurusmu. Si ruh itu maksa lagi, siapa malaikat itu ya Allah? Padahal dia lagi ngulur waktu itu. Saking ruh itu sebetulnya nggak mau dimasukkan ke jasad tadi semua. Malaikat itu bernama ibu. Kata malaikat itu, dialah yang akan mendidikmu. Dialah yang akan mengajar. Maka disitulah kenapa ibu itu disebut ummi dan ummi tadi semua. Pahami. Maka disinilah sahabat semua, kenapa kepada ibu itu adalah sangat spesial, khusus tadi semua. Sampai yang harus kita pahami. Nah, kemudian di alam dunia ini manusia sekarang amnesia. Tadi semua. Amnesia berarti adalah tidur masal tadi semua. Maka inilah sesungguhnya di kehidupan ini kalau manusia tidak kembali disadarkan dan dia mati dalam keadaan tidak sadar, maka kembalinya ruh itu sesuai dengan tingkat kesadaran. Maka ada kesadaran tingkat nabati, masuklah ke tumbuhan, kesadaran tingkat hewani, masuklah ke binatang. Karena dia harusnya dia sebelum mati itu adalah wa inna ilaika wa anna ila rabbikal muntaha. Kata Allah, akulah penghujung perjalananmu. Karena asalnya aku, maka kau harus kembali kepada aku dari semua. Inilah kehidupan sekarang di bulan Ramadan ini, kita harus mudik. Maka kisah mudik dalam Ramadan, di setiap akhir Ramadan ada sebenarnya kita harus mudik yang sebenarnya di Ramadan itu. Makanya kenapa ada malam Lailatul Qadar, supaya kita bisa mudik. Tapi syaratnya untuk mudik dari awal, kemarin Abah sudah membahas. Kenapa Ramadan itu dibagi oleh Nabi, 10 yang awal adalah rahmat, 10 yang kedua adalah maghfirah, 10 yang ketiga adalah pembebasan dari api neraka. Karena kita terbagi 3 bagian. Tadi tubuhnya adalah, inilah penghalang. Sampai ulama berkata, la hijabaka illa biwujudika. Tiada penghalang dirimu kecuali tubuhmu sendiri. Bagaimana? Hei ruh, kamu akan kembali. Sementara yang merasakan, yang bangga sekarang, siapa kamu? Sony Ericsson. Dia lupa sebenarnya dirinya adalah SIM card. Ruh. Tetap aja HP itu ngakunya. HP apa? Sony Ericsson. HP apa? Samsung. HP apa? Tapi SIM card-nya nggak pernah ditoel. Sementara yang punya perjanjian dengan Allah itu, yang provider itu SIM card. Maka pada saat Bapak beli HP, nggak usah pakai kakak. Tapi pada saat Bapak beli nomor, pakai kakak nggak? Pakai kakak tadi semua. Karena yang paling penting daripada HP itu bukan HP-nya. Karena HP bisa ganti berkali-kali. Sementara SIM card tetap tadi semua. Itulah tentang sesungguhnya. Kullu syai'in babun ilallah. Segala sesuatu di dunia ini adalah untuk mengingatkan kita kembali kepada Allah. Maka di bulan Ramadan ini sebetulnya 1 bulan yang sebetulnya adalah, walaupun bulan Ramadan bukan bulan yang disucikan oleh Allah, tapi Ramadan itu punya kekhususan. Karena Ramadan setelah kita tadi Muharram benar, Safarnya udah kosong, sifir, lahirkan Rabiul Awal Muhammad tanggal 12 tadi semua. Masuklah Jumadil Awal, Jumadil Akhir, maka di Rajab itu sudah mulai harusnya diproses. Bagaimana la ilaha illallah itu dikembalikan
dihidupkan ruh kita, karena kata Nabi, sesungguhnya Rajab ada syahrullah, bulannya Allah. Kemudian Sya'ban adalah bulanku, sementara Ramadan bulan ke-9, bulan umatku. Maka disinilah kesempatan kita untuk mulih ke jati, mulang ke asal, ini bisa terjadi. Lailatul Qadar tadi semua adalah karena hanya Ramadan yang Allah berfirman, as-saumul li wa ana azibih. Nah, saum bisa diartikan saum, bisa diartikan syam tadi semua. Ada satu kata saum di surat Maryam, karena di situ berkaitan kaf, ha, ya, ain, shod. Sesungguhnya disitulah amaliyah yang kita lakukan tadi pagi, 7 di sini, 7 di dada, dan 7 di atas. Itulah tentang kaf, ha, ya, ain. Nah, malam ini kaf, ha, ya, ain, shod. Tutup 2 matamu, tutup 2 telingamu, tutup 2 lubang hidungmu. Itulah cara mematikan diri. Tadi Bapak kan nanya tadi, cara mematikan diri. Karena kalau tidak dimatikan, maka tidak ada hidup. Nah, inilah hari ini sesungguhnya manusia lupa bahwa dia tajalliyat, tanajjulat, ta'ayun. Dia itu adalah penampakan. Kan tadi dari kosong, kalam ahadiyah, kalam wahdah, alam sifat, kalam asma, kalam afal, kalam misal, kalam adsam. Lahirlah di alam insan. Maka disebutlah kelahiran kita di alam dunia ini disebut insan kamil. Nah, maka kita harus mukamil. Tadi insan kamil, mukamil. Tadi semua. Isra wal mi'raj. Tadi semua. Atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi tidak bisa inna ilaihi raji'un kecuali udah ese. Tadi semua. Ya. Kalau kesini ese, kesini ese. Tapi satu pemain 2 wajah. Semua. Satu pemain 2 wajah. Tetapi harus disatukan di Ramadan. Klik, Ramadan. Mematikan. Bagaimana meniti? Kalau rokok dipijit, klik. Kalau manusia gimana? La hayun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqi ilallah. Itulah Ramadan. Tadi semua. Tetapi sebelum ke ese, ini tidak bisa. Berarti kita harus apa dulu? Harus jisamsu. Karena nanti ujungnya adalah tadi kita ini kamil mukamil adalah surat Al-Maidah, al yauma akmal tu. Itu adanya berarti di surat Al-Maidah orang yang sudah ese dia akan masuk ke surat Al-Maidah. Kalau tidak masuk surat Al-An'am. Jadi binatang. Bikinlah komen itu bener. Tadi ulaika kal an'am tadi semuanya. Karena yang kayak begitu tuh jelas bukan insan kan gitu. Ya. Bagaimana untuk dapat kese harus tadi surat An-Nisa tadi masna wasulasa waruba tadi. Kita itu udah Tuhan dengan rokok saja karena kata ingat kalau bagi orang yang sudah tauhid apapun yang dilihatnya jalan pulang menuju Allah walaupun lewat udud tadi. Makanya udud itu masuk napas syirullah dan nurullah. Allah semua. Maka sedap banget dengan ese ini. Tadi semua ya, tadi semua. Oh, bahkan Abah bisa narik mercy hanya dengan ese. Tadi semua. Tadi. Makanya anu komen jorek tong dibejaan konsepna. Tadi. Eta. Lamun cek Tuan Sabul Qadir mah dalam kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani jelema susah dunia, nah susah akhirat. Nah, itulah dan jumlahnya 99%. Karena Allah nyebutnya kasiro. Wala qadarona li jahannama kasiron minal jinni wal insi. Itulah. Tadi. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha, terkunci dadanya. Akibat terkunci tidak bisa bangun dari tidur. Berarti kehidupan ini adalah kematian kepada dia. Berarti itulah kata Nabi an-nasu niyamun wa idamatu intabahu, ketika dia bangun dari tidur baru dia nyaring hidup dari semua.
Makanya ucapan ese ini adalah sebetulnya untuk mematikan. Karena kalau udah ese adalah mukhotob. Ana, anta, antaan, ana. Karena kesini ese. Kata si manis kepada gula. Kamu, aku kak. Al insanu syirri wa ana syirahu. Tadi. Wallahul batinul insan wal insan dohirullah. Itu. Maka kamu adalah dohirku. Dan aku adalah batinmu. Itulah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka itulah tentang rokok Ji Samsu. Dan sebelum bisa ke Ji Samsu, itu kalau seandainya sudah Al-Baqarah tadi. Surat Ali Imran tuh. Supaya apa? Melahirkan siapa? Maryam melahirkan Abdullah. Jadikan ruhmu Abdullah. Sementara jasadmu adalah Maryam. Supaya lahirlah Isa Ruhullah di situ. Tapi nggak bisa ke siapa Ali Imran sebelum sembelih dulu sapinya. Tapi nggak bisa dia menyembelih sapi kecuali alif sudah laisa pada mim. Alif la mim. Tapi alif laisa pada mim kalau tubuhnya sudah Fatihah tuh. Kalau tidak ulaika kal an'am. Itu cek Allah. Lain cek abah gitu. Ulaika kal, sesungguhnya mereka itu binatang tadi semua ya. Konsep Allah itu jelas dalam Al-Quran. Sangat indah disusun dalam Al-Quran. Inilah tentang proses perjalanan mudik. Kita datang dari Allah, kembali kepada Allah. Nah inilah yang harus dipahami oleh kita. Nah, makanya di situ adalah terbagilah kita ada pemaknaan syariat dan pemaknaan hakikat. Kalau bicara syariat keluar, bicara hakikat ke dalam. Bicara syariat tentang Adam adalah sebagai khalifah yang pertama. Tapi bicara ke dalam, Adam adalah diri kita sendiri tadi semua. Begitulah Al-Quran, syariat hakikat, karena syariat bicara yang dohir, ada hakikat bicara yang batin tadi semua. Nah itu yang harus dipahami. Jadi kita harus bisa baca dari alif. Maka itulah perjalanan manusia itu sebetulnya sebanyak. Makanya huruf hijaiyah ada berapa? 20. Sebanyak huruf hijaiyah dari alif menuju ya. Tadi semua. Papa tahila itu dari alif dulu, dari Adam. Kemudian Adam bawa titik. Tadi semua. Kawinlah dengan ba. Ba itu alif bingkeng sebetulnya disebut Hawa. Tadi semua. Adam kawin dengan Hawa. Begini. Makanya sesungguhnya kejadian manusia itu gotolo tadi semua. Makanya di dunia ini tentang memasukkan manusia Adam kasih Hawa tadi semua. Jadilah kita, jadilah begini tadi semua ya. Coba lawan ada ganda gini. Jadi mau ya. Moal. Coba diselapkan di panto. Moal. Walaupun yang ngedoa 1000 kiai, 1000 wali, kita cepetkan karena panto. Mau jadi. Tadi semua. Inilah yang kita harus ngerti tadi semua ya. Inilah perjalanan manusia yang harus kita pahami tadi semua. Maka di dalam Al-Quran itu banyak mengisahkan tentang bagaimana mengawinkan dohiron wabatinan tadi semua ya. Inilah perjalanan. Kalau tidak hatinya lahum kulubun la yafqahuna biha. Maka di dalam surat Al-Hijr yang begitu panjang dari mulai bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum wa id qala lil malaikati inni khaliqum basaron min salsalin min hama'in masnun faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Setelah sempurna disempurnakan Adam itu, maka ditiupkanlah ruh ke dalam tubuh Adam. Maka yang harusnya kita ini sujud pada ruh, bukan sujud pada jasad. Sekarang manusia sujud pada jasad, mentuhankan jasadnya sendiri tadi semua. Maka di Ramadan inilah preteli tuh di bulan Ramadan tadi semua.
Dilanjutkan oleh fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Fasajadal malaikatu, seluruh malaikat sujud. Malaikat itu apa? Karena yang ditiupkan ruh Allah, maka yang tunduk, yang tiba-tiba hidup gara-gara adanya ruh. Kan tadi kata Abah, begitu ruh dimasukkan, ruhlah yang membuat kita hidup. Ruhlah yang membuat kita melihat. Ruhlah yang membuat kita mendengar. Ruhlah yang membuat kita bicara. Ruhlah yang membuat kita berilmu pada akal. Ruhlah yang membuat nafsu kita punya keinginan. Bahkan ruh itulah merupakan. Nah, siapa ruh yang dimasukkan itu? Muhammad tuh. Maka jangan kita mengabaikan Muhammad yang ada pada diri tadi semua. Muhammad ditiupkan kepada siapa? Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun illa iblis. Nah, berarti kalau begitu ada yang tidak mampu menyaksikan ruh Allah pada dirinya dan dia tidak mau sujud pada sujudnya. Siapa dia itu? Nah, siapapun yang tertutup untuk melihat itu, sebenarnya dia itu Iblis. itu malaikat. Semuanya sujud kecuali makanya Allah bertanya, wa id qala ya tadi. Qala ya iblis malaka alla takuna ma'asyajidin. Hei nafsu nungis ngahiji jeung awak. Kenapa kamu nggak mau sujud kepada Adam, si jiwa dari semua, ya. Apa jawab si itu malaikat tadi? Wa id qala lil malaikati inni khaliqun, ada apa namanya? Waktu tadi fasajadal malaikatu kulluhum ajmain illa iblis aba ayyakuna ma'asyajidin. Qala ya iblis malaka alla takuna ma'asyajidin. Qala lam akun liasjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min. Berarti si iblis itu melihatnya kepada tubuh. Yang disebut si Adam itu tubuh. Padahal Adam itu ruh, si jiwa yang ditiupkan ke dalam tubuh tuh. Iblis melihatnya tubuh. Nah, kalau manusia sekarang yang menentukan tubuh, berarti dia itu itu tadi semua. Maka qala fakhruj minha fa innaka rajim. Maka itulah kenapa hari ini banyak manusia tidak bahagia, banyak manusia tidak mau kenal Allah, banyak manusia tadi semua bahkan menyembah Tuhan hanya menggunakan Tuhan. Salat duha untuk nyajah Allah, salat tahajud nyajah Allah, tetapi di otaknya itu dunia, akhirat, surga, neraka, karena dia hanya melihat tubuh. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nati ila yaumid. Dia dilaknat sampai akhirnya si iblis itu ngomong, qala rabbi fa'andirni ila yaum. Ya Allah, beri aku waktu. Kata Allah, qala fa innaka minal mundarin. Kamu aku berikan waktu ila yaumil waqtil sampai datang waktu si ruh keluar dari maka iblis berkata, qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil arwala ubyanahum ajmain illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Maka kata tubuh ini, aku, kata iblis, akan sesatkan tubuhnya si Adam seluruhnya. Tadi semua yang sholat disesatkan. Kan kemarin sudah dibuktikan atakoh. Yang tukang dikir, tukang sholat, tukang manakib, tukang tahajud, begitu digebrak gua abah utah kabeh. Berarti eta teh nu salat teh lain si jiwa, tapi si nafsu. Si nafsu pasti tujuan atakohna teh dunia, pasti tujuan atakohnya teh surga, pasti tujuan atakohnya takut neraka. Itu berarti penumpang gelap. Maka kata iblis, aku akan sesatkan semuanya illa ibadaka minhum al-mukhlasin, kecuali hamba-hambaku yang mukhlas, yang sudah mempanakkan dirinya, yang sudah bangun dari tidurnya, yang sudah meningkatkan kesadarannya, maka tidak bisa dihipnotis oleh iblis. Tuh. Maka di bulan Ramadan ini, dia Allah kembali lagi mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka Allah mengisahkan tentang perjalanan ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Walal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu mis faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah
Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an wa bayyinatin minal huda wal. Itulah tubuh kita ini Al-Quranul Majid, tangannya Al-Quranul Karim, matanya Al-Quranul Hakim, kemudian hidupnya Al-Quranul Azim, dan adapun tubuh kita seluruhnya ada Al-Quranul Mubin, sebagaimana Muhammad adalah Al-Quran yang berjalan, tidak lagi membenci Yahudi, tidak lagi membenci Nasrani. Nabi Muhammad menyuapi orang Yahudi 12 tahun. Kenapa? Karena beliau sudah tidak melihat lagi cangkangnya, yang dilihat Allah. Nabi Muhammad tidak lagi membenci pendeta Nasrani yang suka ngasih tai unta, karena yang beliau lihat bukan cangkangnya, tapi sudah mampu melihat Allah. Bahkan Nabi Muhammad tidak benci kepada Majusi yang meludahinya setiap hari ke masjid, karena beliau melihat isi manusia, bukan cangkangnya tadi semua. Nah, inilah manusia-manusia yang terhijab dan terjebak melihat sarung golok, tapi tidak mampu melihat golok yang meliputi sarung golok dalam wujud, berbeda agama berwujud, berbeda jenis wujud berupa. Inilah karena kebutaan manusia untuk menyaksikan Allah tadi semua. Maka ayam, tadi kata Allah tadi, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an wa bayyinatin minal huda wal, faman syahida minkumus syahra falyasum. Tadi, wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul walitukmilu. Nah, walitukmilu iddata, menyempurnakan perjalanan Ramadannya. Apa tuh Ramadan? Walitukabbirullah, dan dia mengagungkan Allah karena dia tidak ada. Itulah tujuan Ramadan. Walitukabbirullah, kembalikan, telanjangi, la'allakum telanjangi semua. Sesungguhnya kembalikan semuanya di bulan Roma. Imsak, merasa memiliki hidup. Imsak, merasa wujud. Imsak, merasa imsak, merasa mendeng. Imsak, itulah tujuan saum. Disebut dengan kata syam, dan juga disebut kata saum, atau oleh orang Hindu disebut puasa atau upasa, imsak dari semua. Makanya tadi kata Allah bahwa kalau sudah mengimsak, sudah mentakbirkan Allah, walitukabbirullah, dan mengagungkan Allah sebenar-benarnya, yang hidup hanya Allah, yang wujud hanya Allah. Aku ini hidup yang dihidupkan, aku wujud yang diwujudkan, aku melihat karena samanya, aku mendengar, melihat dengan basarnya, mendengar dengan samanya, bicara dengan kalamnya, berpengetahuan dengan ilmunya. Maka di Ramadan ini 27, itulah disebut kapanpun. Kalau Pak Tri bisa 27, berarti Lailatul Qadar tadi semua. Nah, inilah sesungguhnya tentang perjalanan tadi kepada kita. Sampailah kata Allah, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Udahlah dekat. Itulah yang dikatakan Syekh Athaillah, syu'aul basyirah yushiduka qurbahu minka. Maka pada saat akalnya sudah bercahaya, dia akan merasakan kedekatannya dengan Tuhan. Wa ainul basyirah tushiduka adamaka liwujudik. Hilanglah yang nampak, ada sesungguhnya keberadaan wujudnya Allah tadi semua. Barulah sampai pada hakul basyirah tadi semua. Ya, kalau sudah begitu, barulah dunia ini menjadi sorga. Maka dunia ini yang tadinya dunia, sekarang menjadi akhir. Kalau begitu berarti dunia ini kita sudah bisa menikmati jannatul ma'wa. Nah, kalau sudah di surga, menang udud, menang dahar, menang minum, menang semuanya boleh. Tadi semua. Kalau di surga. Surga itu siapa? Allah. Allah itu setelah kamu nafikan sebenar-benarnya yang maujud, yang wujud adalah Allah. Maka disinilah Ramadan di penghujungnya adalah Id, kembalinya ruh kepada fitrahnya, kepada Allah. Dan akhirnya karena ruhnya sudah kembali pada Allah, tubuhnya sekarang menikmati ayyidu, mendapatkan pesta iftar. Dia sudah bebas tadi semua. Ya. Nah, itulah tujuan perjalanan. Maka
Kalau sudah begitu, segalanya menjadi khusyuk. Sholatnya khusyuk semuanya. Karena dia sudah mulai, dia mengerti qasad, ta'arud, ta'yin, ihram, mi'raj, munajat. Setelah munajat, tubadil. Sudah berpindah dari isim fa'il ke isim maf'ul. Tuh. Disitulah barulah kata Allah, qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun walladhina hum lizakati fa'ilun walladhina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim. Janjinya yang mana dulu? Alastu birabbikum. Tuh. Tadi. Maka disitulah sesungguhnya begitu indah Al-Quran mengisahkan kepada kita. Maka insya Allah hijrahnya, perjalanannya sudah hijrah dari Allah menuju Allah. Tapi sekarang manusia yang tertutup hijrahnya dari makhluk menuju makhluk. Unggal poe di otaknya makhluk. Surga juga makhluk. Neraka juga makhluk. Dunia juga makhluk. Akhirat juga makhluk. Pada saat Allah nyanyi, madu di tangan kananku, racun di tangan kiriku. Wah, pepolotot, lihat dunia, lihat madu tapi benci racun. Itulah orang yang masih terhijab. Surga di tangan kananku, neraka di tangan kiriku. Boncong ke surga, benci neraka. Untung di tangan kananku, rugi di tangan kiriku. Mencong ke untung, tapi benci ke rugi. Padahal itu Ya'juj wa Ma'juj akibat apa? Duhon dina pikiran anak. Karena selalu yang dipikirkannya yang selain Allah. Akibat duhon, mengeringnya kesadaran Danau Efrate Brias, akhirnya muncul setelah duhon muncullah Ya'juj wa Ma'juj tadi. Allah teh nyanyi ngagantung cek Allah teh. Rokok esek nu biru kananku, esek nu kuning tangan kiriku. Ya. Selalu manusia itu yang dilihat bukan Allah. Selalu yang dilihatnya maka syaitanlah mengatakan la tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimari roha. Kamu itu hanya hijrah dari makhluk menuju makhluk. Tuh. Makanya Allah ingatkan, bagaimana supaya kita nggak hijrah dari makhluk menuju makhluk? Allah ingatkan lagi tentang hijrah. Alladzina amanu. Kembali lagi hitobnya kepada orang wahajaru. Hijrahlah kamu. Hijrah kemana? Dari makhluk menuju Allah. Makanya dalam setiap pandangan kita kehidupan, makanya kata Allah, abaha geus ngawenangkeun Allah laka kepadamu antanduro untuk melihat ma yang berkaitan dengan semua alam ini bil mukawanat. Ternyata semua mukawan itu kawana. Ternyata semua makhluk ini perwujudan holik tuh. Selama Pak Fatahillah tidak mengerti antara rozik dan wal marzuk itu satu, tidak akan ketemu. Maka tidak ada keberkahan rizki. Karena dipisahkan Allah pemberi rizki itu dikira misah dengan diri kita. Padahal dia rozik pasti bersama dengan marzuk dari semua. Dia abid bersama ma'bud. Dia zikir bersama madkur. Tuh. Sebetulnya al-abid wal ma'bud wahid. Ar-razik wal marzuk wahid. Tuh. Makanya siapa yang minta rezeki, siapa yang memutuskan rezeki, nu minta dewek, anu mutuskeun dewek. Tuh. Ah, itu kalau udah ngerti. Lain ingin tapi jadilah. Jadilah. Payakun. Payakun. Oh gitu, jadilah tuh payakun. Ya. Cek saha. Cek dewek. Itu. Adik. Iya. Inilah karena nggak ngerti konsep. Iya. Semua ya. Maka disitulah sebetulnya harus kita pahami tentang konsep Tuhan. Maka di dunia ini kita sudah bisa menikmati sorganya Tuhan. Jannatul ma'wa untuk jasadnya, Jannatul na'im untuk hatinya, Jannatul firdaus untuk fuadnya, Jannatul qurbah untuk sirnya. Tadi semua. Maka semuanya kalau bagi Abah saya tuh sudah surga. Nyenggol ke dia duit, kemanapun dilihat bidadari semuanya.
Dan kan tadi udah janji Allah, semua bidadari di surga itu mendapatkan 70 bidadari. Nah, bidadari itu apa? Mobil baru bidadari, kursi baru bidadari, majelis baru bidadari, rumah kayu baru bidadari, kolam renang baru bidadari, taman baru. Kan dia sebutnya bidadari itu adalah apa? Quran menyebutnya hurun in. Dan semuanya masih perawan teh baru Pak. Padahal kolam lain rana meren dibangun dari awal. Aduh. Iya. Maka di dunia sendiri sudah mendapatkan surga Pak. Semuanya perawan tadi semua keur teman perawan anu salangkangan ke maranehna lah tadi semua. Tadi wong tahajud nage pikirkeun nage BH salana. Itulah tadi semua. Allahu Akbar. Tadi semua pantas yang selamat itu sedikit tadi semua ya. Yang jelas bahwa kita back to Al-Quran. Jangan lupa Al-Quran adalah merupakan resep dari Allah, dan Al-Quran akan selalu sampai kapanpun akan sejaman sejalan dan selalu up to date. Al-Quran itu di zaman manapun. Itulah hebatnya Al-Quran. Cuma sekarang manusia ini menjauhi Al-Quran. Lebih percaya pada kitab anu geus dibelokkeun ku Zionis bae teh nyaho. Tadi semua inilah yang terjadi hari ini. Tadi semua ya. Barangkali itu saja Gus yang bisa disampaikan. Ya, barangkali ada pertanyaan Gus, kalau nggak ada kita tutup saja. Mau salah lama-lama. Dari sahabat kita yang dari satu juga ini Pak yang kemarin hadir di sini Pak. Dia tuh semalam mimpi ini Pak. Dia semalam mimpi dapat 3 mimpi basah. Nah, kurang tahu Pak. Dapat 3 amaliyah ini Pak katanya. Iya. Mohon dijabarkan kepada Abah. Bismillah, apa artinya bismillah, tajalli dan misbahun Abah. Misbah itu apa? Lampu. Tadi semua. Tajalli itu apa? Mewujud. Penampakan. Bismillah itu apa? Bismillah itu adalah tubuh kita sendiri. Adalah isyarah kepada kita. Sesungguhnya kehidupan ini hanya nur af'al, Allah nur asma, nur sifat, nur zat Allah. Maka misbah itu adalah di mana letaknya? Di dada. Di semua. Kalau semuanya sudah kembali ke bismillah, maka padamlah api neraka. Maka itulah Al-Quran seluruhnya dihimpun di dalam Al-Quran itu dihimpun dalam suratul Fatihah dihimpun di dalam bismillah. Maka orang yang sudah bismillah, maka disitulah Abah menjamin adalah karena orang yang sudah sampai bismillah tidak akan ada siksa kubur, tidak akan ada neraka karena sudah bismillah. Tadi semua. Apalagi kalau sudah bismillah, siapa yang muka alif lewat titik, ba lewat jalan sin dengan metodologi lam al lip, tujuannya mim ma'rifat kepada siapa? Allah. Allah yang mana? Yang Rahman, yang Rahim. Kalau sudah ketemu dengan Allah yang Rahman, mau lagi dia nyiksa kamu? Tidak. Maka kata Abah, padamlah semua neraka. Padamlah kemarahan Papa Tahilah pada saat sudah datang cinta. Arek ngeungel budak. Cinta mendahului Rahman, mendahului Rahim. Cinta bersyarat, tidak bersyarat, mendahului cinta tanpa. Itulah kenapa tadi yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan. Itulah laha maka sabat wa alaiha makasabat. Itulah kenapa kata kasabah itu adalah wajannya fa'ala, tapi iktasaba wajannya ifta'ala. Yang satu untuk kasabah tidak membutuhkan syarat, langsung Allah berikan as-sobah 70 kali lipat, 700 kali lipat. Maka mustahil Allah akan nyiksamu karena kasih sayangnya jauh melebihi kemurkaannya. Sementara iktasaba membutuhkan ijtihada, perjuangan untuk sebuah dosa. Kalaupun dilakukan dapat satu. Sementara kebaikan 1 berbanding
70, 700, belum lagi dilipat gandakan. Jadi kalau begitu, walaupun Allah ngomong neraka, padamlah neraka itu dengan kasih sayang. Itulah Bismillahirrahmanirrahim. Maka semuanya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka Nabi Nuh diawali dengan Bismillahi majreha wa mursaha. Sementara Nabi Sulaiman, innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Maka semuanya dengan disebutkannya Bismillahirrahmanirrahim, semuanya langsung tadi tajalilah Allah dalam setiap perbuatan. Ya. Ada lagi ini Bah, satu pertanyaan dari audiens. Ya. Bah, bagaimana cara sholat yang murni tauhid? Yang sholat murni tauhid adalah jelas tentu saja. Maka disitulah kita harus memahami sholat syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Maka yang pertama adalah tadi, kenapa di dalam niat takbiratul ihramnya ada qasad. Ada qasad, itulah kenapa perbedaan Imam Syafi'i dan Imam Malik. Imam Maliki tidak memasukkan niat ke dalam rukun karena kata Imam Maliki, sebelum saya niat, Allah sudah niat duluan. Nah gitu. Yang udah tauhidnya hebat. Ya. Maka di situ ada qasad, ta'arud. Ada ta'yin, setelah ta'yin Nah, berarti kita ini ihram itu bagaimana? Menutup diri yang tadi yang kita diajarkan di sini, melepaskan diri yang dohir, la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la maujudun bihaqilallah. Maka sholatnya nanti dia tidak akan pernah merasa sholat, tapi merasa diberi sholat, digerakkan sholat. Itulah bedanya secara tauhid. Maka dia sudah tubadil dari isim fa'il, dari isim maf'ul. Yang tadinya melakukan sholat, sekarang dia yang disolatkan. Maka dia menyaksikan fi'il Allah pada tubuhnya. Syariat disebutnya. Maka gerakan tubuhnya itu bukan dia yang sholat. Makanya kenapa takbirnya itu Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar, berarti sudah habislah dirimu. Maka Allahu Akbar disebut takbiratul ihram. Maka ada muqaranah bastiyah, ada muqaranah tuziyah, ada muqaranah urfiyah. Allahu Akbar tadi semua. Lalu disusul Allahu Akbar kabiro. Nah, menyaksikan pada tubuhnya. Walhamdulillahi kasyiro. Karena betapa agungnya tubuhnya itu tadi semua. Ya. Maka itulah sholatnya itu sudah tidak lagi merasa dia. Maka menyaksikan af'al Allah pada tubuhnya. Bahwa sungguhnya tubuh ini bergerak datang. Pada saat tubuh ini sholat, sebenarnya yang tubuh ini jadi makmum. Imamnya hati. Tuh. Dia menyaksikan hati yang menggerakkan. Berarti tubuhnya menyaksikan fiilnya, hati menyaksikan asma'nya. Nah, pada saat hati sekarang udah jadikan makmum, maka imamnya pindah ke ruh. Ruhlah yang jadi imam, hati yang jadi makmum. Tuh. Nah, sementara ruh yang sekarang udah jadi imam, jadikan ruh juga makmum. Maka siapa imamnya? Allah. Itulah Nabi Muhammad ditegur, ya Muhammad, ana rabbaka usolli. Akulah Robmu yang sholat. Maka tadi, kalau orang yang sudah marifat ditanya, sholat enggak? Abah saya itu suka sholat enggak? Pasti jawabannya, enggak. Tadi semua. Mendingan didagor sirah kupalu daripada ngaku sholat. Tadi semua. Ya. Itulah kalau paham. Iya, Pak. Semua. Ya. Nah, kalau sudah begitu, sebetulnya semua gerakan jadi sholat. Tadi semua. Nah, inilah indahnya kalau sudah marifat. Nah, kalau dia yang sholat sedikit saja, wah nilainya. Tuh, kalau Papa Tahiyah yang sholat banyaknya juga sedikit. Itulah gagahnya sholatnya dia. Tadi ya. Itulah bisa bandingan. Sebenarnya kayak orang payah barangnya lah, orang buktikan. Nah gitu. Jangan apa mah gampang. Tadi semua. Semuanya itu harus cengli. Tadi semua. Ya. Nah, cuma kalau udah sampai di situ, tidak ada lagi yang lebih indah selain Allah. Makanya Abah ditawarin apa saja oleh Allah. Sekarang kalau tiap hari saya tawarin apa saja, saya tetap milih mati.
Itu. Abah saya tuh tambah bini ya enggak, saya pilih mati aja ya Allah. Abah saya tuh saya kasih duit ya saya milih mati aja ya Allah. Itu tadi semua. Jadi kalau sudah di situ tiada yang lebih indah hanya menyaksikan nur jamal Allah. Nur jamal Allah pada segalanya. Tidak ada lagi yang lebih indah daripada itu. Itulah sebenarnya tujuan daripada sholat tadi semua. Tidak ada lagi keindahan selain melihat, memandang wajah Allah. Wujuhu yaumaidina jiroh. Aku memandang wajah Allah pada segala apa yang kulihat dengan mata. Wujudlah Allah pada segala apa yang kulihat dengan mata. Terasalah Allah pada segala apa yang kurasakan dengan kulit. Dengan desiran napas. Dengan aliran darah. Maka dikirnya bukan lagi la ilaha il. Tapi sudah kullu jasad. Dengan bulu, dengan kulit, dengan daging, dengan tulang, dengan darah. Dan sumsum. Maka yang nampak kemanapun. Walillahil masyriq wal maghrib. Fa'aina matuwallu pasama Allah semua. Hilanglah di situ. Hindu, Buddha, Kristen, Katolik semua. Hilanglah anjing, hilanglah babi. Yang kulihat syuhudul kasroh pil. Hanya melihat dia. Dalam segala fiilnya, gerak dan diamnya. Hanya melihat dia. Dalam segala asma'nya. Itulah wahdaniyat fil af'al. Wahdaniyat fil asma. Wahdaniyat fil sifat. Leburlah pada wahdaniyat fil zat. Kalau sudah begitu selesai tugasmu. Dan Abah sekarang tadi ini semua dulu ilmu disembunyikan Patri. Karena memang dulu itu di atas setelah Indonesia itu tidak boleh merdeka oleh Belanda. Sonokorgronya membuat fatwa tidak boleh mengajarkan ilmu hakikat. Nah itulah sekarang orang Islam bodoh hakikat. Akibatnya syariat yang dilakukannya tidak mampu membendung zaman yang semacam ini. Jangankan orang bodohnya, Menteri Agama sudah kuatrik 4 sekaligus. Tidak ada penjeda, naik semua. Tadi sekolah dari semua, baju oren. Akibat apa? Akibat tidak mampu membendung kondisi zaman yang seperti ini. Inilah maka kenapa Abah sekarang membuka hakikat. Karena kalau tidak dibuka hakikat, yang dulu ditakut-takuti oleh Sonokorgroyo, jangan cerita hakikat, jangan cerita hakikat. Inilah akhirnya hakikat ketinggalan manusia. Bahkan Indonesia kata Abah juga sudah jadi korban judi online yang terbesar di dunia. 1.200 triliun judi online Indonesia. Itu artinya apa? Dan itu bukan hanya di kalangan awam, tapi di kalangan pondok pesantren di mana semua. Ya, inilah kenapa Abah buka hakikat karena perjalanan kita ini tinggal 30 tahun. Kalau tidak dibuka, maka perpindahan manusia yang paling banyak berubah wujud justru datang dari Indonesia. Ya, karena tidak menyadari tujuan hidup. Ya, dan ini tidak bisa ditawar-tawar. Ya, akan terjadi pergantian cashing besar-besaran. Ya, silakan percaya, silakan enggak sabodo, gua nggak pernah pikirin dari semua. Itu saja Gus, cukuplah. Iya, Bah. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Anda telah menyimak video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat untuk Anda. Sehat selalu dan selamat beraktivitas kembali. Tugasmu bukanlah mencari cinta, tetapi semata menemukan penghalang dalam diri yang kau bangun untuk melawannya. Dalam cahayamu, aku belajar mencintai. Dalam keindahanmu, untuk merangkai puisi. Kau menari dalam dadaku. Tak seorang pun melihatmu selain aku. Dan pemandangan itu mewujudkan dalam seni.